Dan kalau menemukan kejanggalan, udah withdraw aja ya. Andrew sarankan withdraw. Ya, kalau teman-teman kenal profit training sebelum teman-teman masuk ke yang scamming itu, Andrew rasa teman-teman nggak akan tertipu kok. Halo rekan trader dan sahabat-sahabat profit di seluruh Indonesia. Apa kabar? Ketemu lagi nih dengan Andrew Chai dalam channel profitstraining.com. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Tradingnya lancar, profitnya lancar, sehingga withdrawalnya juga bisa lancar. Amin ya. Jadi kita ketemu lagi dalam video yang akan menganalisa ya market 1 minggu ke depan, dimana ini akan menjadi analisa minggu pertama ya di bulan November ya teman-teman ya. Seperti biasa ya, jadi buat teman-teman yang mungkin baru saja nonton video ini, Andrew selalu mengingatkan 3 hal ya. Jadi yang pertama itu adalah saksikan video analisa ini di layar yang besar ya, karena Andrew banyak sekali menampilkan chart. Yang kedua adalah ya, jangan lupa menggunakan headset ya, supaya kualitas audio dari Andrew ini lebih jelas lagi. Yang ketiga, teman-teman siapkan alat tulis untuk mencatat apa-apa saja yang Andrew akan sampaikan. Jika teman-teman sudah siap, saksikan video berikut. Oke, kita akan mulai teman-teman. Jadi sekali lagi ini analisa minggu pertama di bulan November yang berlaku dari tanggal 1 November sampai tanggal 5 ya, Senin sampai Jumat, karena kan Sabtu Minggu tutup ya. Oke, jadi Andrew sudah mengeluarkan MetaTrader 4. Teman-teman bisa lihat ini akunnya 51721 ya. Ini adalah akun yang Andrew selalu pakai untuk trading manual ya. Ini MetaTrader 4 teman-teman ya. Jadi di bawah sini ada nama Andrew Chai ya. Dan juga teman-teman bisa lihat sendiri ya, Andrew punya history teman-teman ya. Nah, itu historinya ya. Nah, kebetulan kemarin tanggal 28 Andrew melakukan trading ya. Andrew sell 3 lot Euro USD. Harganya 1.15909 ya, kena take profit ya, dan Andrew untung 939 teman-teman ya. Coba kalau teman-teman kali 14.000 ya. 939 kali 14.000, Andrew untung itu 13 juta lebih teman-teman ya. Jadi kenapa Andrew masih trading manual ya? Bagi Andrew tuh trading manual tetap penting untuk mengasah kita punya otak teman-teman ya. Jadi walaupun Andrew punya tools-tools yang secara otomatis, tapi trading manual menurut Andrew tuh tetap harus ya, tetap harus walaupun nggak besar, supaya kita tetap bisa upgrade kita punya skill, mengasah kita punya skill terhadap pergerakan market yang update ya teman-teman ya. Teman-teman tinggal cek aja nih chartnya ya. Jadi harganya di sini, TP di sini, teman-teman tinggal cocokin aja dengan chart dari broker teman-teman ya. Karena kebanyakan sekarang kan broker yang apa istilahnya, banyak yang tipe-tipe copy trade atau broker-broker yang melakukan manipulasi harga ya. Tapi kalau Andrew enggak, teman-teman bisa cocokin. Nah, salah satu cara supaya teman-teman terhindar ya dari manipulasi seperti itu ya, buat teman-teman nih yang sekarang lagi ikutan copy trade yang bisa garansi profit, yang bisa nggak mungkin loss, udah deh teman-teman ya. Jangan sampai tunggu bomnya meledak baru teman-teman merasa oh iya bener gitu loh ya. Sekarang gampang kok ngeceknya. Teman-teman kalau sudah ikutan ya dengan copy trade yang
yang MLM, Ponzi atau yang sejenisnya ya, titip dana ya, teman-teman tinggal cek kok. Chart mereka itu sama nggak dengan chart di broker lain. Itu aja cek. Itu gampang kan, teman-teman kalau sudah ikutan pasti kan teman-teman punya akses untuk lihat akunnya. Nah, teman-teman tinggal samain ya. Contohnya seperti ini, teman-teman tinggal samain nih ya. Harganya di sini, kalau take profit di sini bener nggak bisa dapat segini? Tinggal hitung gitu loh ya. Tapi kalau merasa teman-teman sudah ada kejanggalan, dia punya chart itu beda sendiri, dia punya chart itu anomali, dia punya chart itu panjang sendiri, ya sudah. Itu adalah indikasi ya, itu adalah tanda-tanda broker tersebut memanipulasi harga. Nah, sejauh ini yang Endo tahu, broker-broker yang bisa memanipulasi harga itu adalah broker MetaTrader 4 ya. Sekarang Endo tanya nih ya, teman-teman coba jawab. Silakan jawab di komen ya. Mereka yang melakukan modus-modus titip dana, copy trade, garansi profit ya, garansi nggak ada loss. Kenapa mereka masih menggunakan broker MetaTrader 4? Coba ditanya ya. Karena kenapa? Mereka itu hanya bisa memanipulasi broker MetaTrader 4, tapi yang MetaTrader 5 sudah nggak bisa. Kenapa? Karena harganya sudah disentralisasi gitu loh. Nah, itulah kenapa Endo sekarang banyak sekali menggunakan broker MetaTrader 5. Endo sarankan udah masuk MetaTrader 5 aja. Kalau Endo melakukan sebuah riset, dia punya history quality-nya bisa 100%, tapi kalau MetaTrader 4 harganya tuh hilang-hilangan gitu loh. Ya, Endo udah pernah bahas sebelumnya, jadi Endo nggak mau bahas panjang-panjang lagi ya. Sekali lagi deh ya, udah ya, pokoknya kalau yang modus titip dana, garansi profit ya, nggak ada resiko rugi ya. Udah, kalau teman-teman udah telanjur ikut, teman-teman cek deh ya, cek dia punya chart sama nggak dengan broker lain. Kalau ada sedikit nggak sama aja, teman-teman udah wajib curiga. Dan Endo sarankan kalau teman-teman masih punya waktu, masih punya kesempatan untuk ngecek, lebih baik cek. Dan kalau menemukan kejanggalan, udah withdraw aja ya. Endo sarankan withdraw ya, kembalilah ke jalan yang benar, kembalilah ke broker yang benar. Jangan sampai teman-teman nanti sudah kena scamming, teman-teman mengatakan, oh forex ini semuanya merugikan ya, robot forex semua jelek. Padahal apa? Teman-teman salah memilih jalan, teman-teman salah memilih broker, teman-teman salah memilih robot. Nah itu ya, itu yang membuat image forex dan image robot itu jelek. Kenapa? Ada sebagian yang memanfaatkan ya. Sekali lagi, ada sebagian pihak yang memanfaatkan ya bisnis forex ini dan juga tools robot ini untuk melakukan penipuan ya. Endo sebut aja karena udah kejadian kan, Sunton ya kan, itu brokernya ya kan. Mark AI itu broker dan robotnya, bilangnya robot kan, padahal teman-teman nggak terima robotnya kan gitu kan. Satu lagi adalah Fortewan, itu udah kejadian, udah heboh di Mabes, udah heboh di Barreskrim segala macem, korbannya udah banyak ya. Mark AI korbannya itu 200 miliar lebih, Sunton lebih gila lagi ya kan. Kenapa? Gara-gara teman-teman percaya yang begituan ya, percaya yang halusinasi begitu. Sementara kita edukasi setengah mati yang bener dianggap angin lalu gitu loh ya. Bahkan Edu sering ditanya, Pak kalau saya trading saya maunya pasti profit, Bapak bisa nggak? Ya, pertanyaan begitu kurang cerdas lah sebenarnya. Jangan pernah nanya ke Edu dia begitu ya kan. Maunya pasti profit, maunya nggak molos, maunya nggak ada risiko. Endo tinggal bilang, Bapak cocoknya masuk ke Sunton, Mark AI, dan Fortewan. Udah, titik ya. Jadi dia merasa kesindir sekali. Oh, ternyata kalau saya mau yang begitu, ya cocoknya yang scamming begitu ya. Tapi ingat teman-teman, ini baru awal nih. Endo ingatkan, masih akan ada banyak lagi ya modus-modus atau tipe-tipe yang begini yang masih belum orang sadari ya. Masih belum disadari, walaupun brokernya tersebut sudah di-ban di MK5, teman-teman masih pakai itu barang. Waduh, luar biasa nyalinya ya.
Udahlah, tapi kita nggak mau bahas terlalu panjang lebar ya, karena Andrew mau fokus analisa aja. Kita mau yang waras-waras saja, kita mau yang wajar-wajar saja ya. Trading itu kalau teman-teman beli naik untung, turun rugi, titik. Kalau teman-teman sell turun untung, naik rugi, udah begitu doang, simple. Jangan yang pasti untung, pasti garansi profit, pasti nggak ada loss. Udah siap-siap aja. Tinggal tunggu waktu, sayonara, bye-bye, harigato. Ya. Oke, kita sekarang mulai untuk menganalisa ya. Jadi sekali lagi kita akan mulai menganalisa ya. Jadi pair pertama yang dipakai itu adalah GBP USD, time frame-nya 4 ya. Ini Andrew hapus dulu ya, karena kalau nunjukin profit doang ini nggak ada gunanya juga. Teman-teman harus tahu cara analisanya gitu loh. Oke, jadi Andrew sudah hapus ya, Andrew sudah hapus profitnya supaya teman-teman nggak fokus ke profit ya. Teman-teman harus tahu prosesnya dong ya kan. Oke, jadi ini marketnya GBP nih ya. Nah, dari sisi fundamental ya, Andrew jelasin dulu nih ya. Andrew kenapa pakai H4? Karena ini kan analisa mingguan ya. Jadi karena ini analisa mingguan, dia berlaku untuk 1 minggu. Kalau Andrew pakai time frame yang lebih kecil, misalnya M5 atau M15, maka video ini akan tidak valid ya, akan cepat tidak valid. Mungkin satu hari atau 1 jam aja udah berubah harganya. Jadi Andrew pakai yang 4 gitu loh ya. Oke, jadi di GBP ini secara fundamental ya, jadi pound sterling berhasil mencatatkan gain positif dengan kenaikan 0,4% atau menetap di level ya, teman-teman bisa lihat sendiri di 1.36925 ya terakhir. Dan hari Kamis itu disupport oleh US dollar yang mengalami drop ya, meskipun pound sterling telah diterpa spekulasi baru-baru ini mengenai apakah Bank of England akan melanjutkan kenaikan suku bunga pada pertemuannya minggu depan. Jadi buat minggu pertama di bulan November ini yang trading di GBP, perhatikan dan teman-teman harus spekulasi di sini ya. Spekulasinya maksudnya apa? Spekulasi maksudnya gini. Pertanyaannya begini teman-teman. Apakah ya Bank of England akan melanjutkan kenaikan suku bunga pada pertemuannya minggu depan? Jika jawabannya iya, nah ya, maka GBP ini akan terbang ke atas ya, dia naikin suku bunga, GBP menguat. Tetapi bila GBP-nya ini dia tidak melanjutkan kenaikan suku bunga, maka yang dilihat dia akan jatuh lebih dalam lagi ya, dia akan turun lebih jauh lagi. Nah, sekarang gimana nih kita dari analisa teknikal? Oke, teman-teman, kita mulai analisa teknikal ya. Tadi kan fundamental. Kalau kita tarik garis dari sini ke sini ya, ini trennya kan bullish nih. Ya, ini bullish, tapi kalau kita tarik dari sini ke sini ya, di sini sudah mulai bearish. Artinya di sini adalah titik dia punya resisten ya. Teman-teman pasti setuju ya dengan analisa ini, karena pada dasarnya semua analisa ya caranya sama ya. Ini resisten, ini support gitu kan. Cuma dalam analisa tentunya nggak sesimpel itu teman-teman ya. Nah, Andrew akan keluarin satu alat yang bisa membantu Andrew untuk menentukan support, resisten, dan juga menemukan satu pola-pola candlestick ya. Andrew keluarin dulu alatnya teman-teman ya. Nah, jadi alat pertama yang Andrew mau pakai namanya adalah Pattern Screener Profit Training 2021. Kalau diklik akan masuk ke dalam website profittraining.com ya. Sekali lagi, kalau mau hubungin Andrew dan tim, Telegram atau WhatsApp 081599108880, kita tinggal oke ya. Nah, jadi alat ini dia bisa menemukan ya pola-pola candlestick ya. Dia bisa menemukan pola-pola yang berdasarkan dari harmonic pattern, teman-teman ya. Jadi di sini terbentuk pola terakhir itu adalah bullish max butterfly di sini ya. X, A, B, C, D ya. Di sini D-nya dia sudah reversal. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ya di sini nih. Kalau seperti ini dia baru membentuk X, A, B. Nah, B-nya pun belum selesai ya. Jadi menurut Andrew sekarang belum ada momen dari pola yang baru terbentuk ini ya, belum terbentuk. Jadi Andrew akan mengeluarkan satu alat lagi untuk mendeteksi sebuah tren dan juga entry-nya, teman-teman. Andrew keluarin dulu alatnya. Alat kedua yang Andrew mau pakai namanya adalah bottom wave signal ya. Jadi bottom wave signal ini kalau diklik sekali lagi akan masuk ke dalam website profittraining.com. Kalau mau hubungin Andrew dan tim silahkan Telegram atau WhatsApp 081599108880. Kita tinggal klik ya.
Nah, muncul seperti ini kan. Nah, jadi di sini sudah kelihatan bahwa di sini trennya itu sebenarnya masih bullish ya, dia masih akan naik. Tetapi ya ada catatan apa? Ada catatan dia mungkin akan turun dulu ya, dia akan turun dulu baru naik ya. Jadi menurut Andrew ya, ada kemungkinan dia akan membentuk pola ABCD ya, ada kemungkinan dia akan membentuk pola ABCD, A, B, C, D gitu ya, D-nya di atas. Oke. Nah, jadi ya menurut Andrew ya kita tinggal coba kita zoom ya. Ini kita tarik ke sini. Oke, kita seperti ini ya. Nah, kita tinggal tarik Fibonacci dari sini ke sini ya, kita tinggal tarik ke sini. Nah, lihat, dia sudah mentok di angka 38.2. Teman-teman lihat sendiri ya, ini ya. Dia mentok di 38.2 dan dia enggak turun lagi ya di sini, teman-teman bisa lihat ya. Jadi menurut Andrew sekali lagi dia akan membentuk pola ABCD ya. Jadi A, B ya sama dengan C, D. Ngerti ya? Wah, teman-teman kalau nggak ngerti harus belajar tuh polanya tuh ya, karena kalau nggak ngerti yang nggak nyambung ceritanya. Oke. Jadi Andrew coba akan tarik garis dari sini ke sini. Ya, tarik garis dari sini ke sini. Nanti garis inilah yang Andrew akan pindahkan. Nah, ini pindahkan nih. Nah, pindahkan ke sini, teman-teman. Nah, coba Andrew zoom dulu ya. Nah, Andrew zoom. Nah, ini nih. Jadi kira-kira begini dibentuknya, teman-teman. Aduh, kurang jauh nih. Coba Andrew tarik dulu begini ya. Nah, sip, ini ya. Nah, dia akan membentuk seperti ini, teman-teman. Ya, jadi sekali lagi A, B sama dengan C, D. Ya, kenapa? Ini kita bisa jadikan sebuah entry. Di sini ada satu support yang sudah tergambar otomatis oleh head and screener ya. Jadi dan dia juga nggak tembus yang 38.2. Jadi Andrew langsung tulis saja untuk posisi GBP ya, Andrew langsung tulis saja teman-teman. Teman-teman boleh langsung ambil posisi buy now ya, buy now ya. Andrew pakai caps lock dulu, buy now ya, itu harganya itu ada di harga sekarang 1.36 ya, 1.36.925 ya, buy now di sini ya. Tapi ingat sekali lagi ya, tetap bagaimanapun ada yang namanya resiko ya, bagaimanapun tetap ada bisa salah ya. Kalau yang analisa pasti benar itu, yang pasti benar itu Sunton tuh ya. Signal yang pasti benar itu Sunton tuh. Tapi sayangnya sekarang udah ke langit ya. Udah nggak ada ya kan. Itu pasti benar tuh 90% 100% signalnya pasti benar ya. Tapi sayangnya scam gitu maksudnya ya. Udah nggak ada orangnya ya, Sunton ya. Santen ya kan. Itu pasti benar tuh 90%. Kalau Andrew nggak pasti benar. Kalau Andrew tuh bisa salah bisa benar. Kenapa? Kita pakai analisa yang wajar, pakai analisa yang waras ya. Bukan yang garansi profit, bukan. Kita mah trader profesional kok. Ada loss, ada profit kok. Sekali lagi kalau mau yang pasti benar, jangan nonton profit training, karena profit training ini bukan cenayang ya. Karena profit training ini bukan signal turun dari langit, bukan. Kita berdasarkan hitung-hitungan ya. Hitung-hitungan wajar pakai otak, bukan signal dari mana pasti benar 90%, 100% pasti benar, ujung-ujungnya scamming. Nah, bukan ya. Sorry, beda level ya. Oke, sekarang kita sudah menentukan buy now di sini, berarti ini kita bisa jadikan sebuah stop loss. Stop lossnya di mana? Kita ambil di 61.8 dari Fibonacci tadi. Kita langsung tulis di sini ya, teman-teman ya, kita stop loss ya, stop loss. Harganya itu di 1.35 ya, 1.35709 ya, stop loss di sini. Nah, ya. Nah, ini analisanya ya. Jadi kita walaupun kita beli, kita yakin tetap harus pakai stop loss, ya kan? Tapi sebenarnya kalau teman-teman pakai signal Sunton nih, kalau pakai stop loss sih sebenarnya aman harusnya ya. Tapi sayangnya tuh gimana ya, namanya scamming, walaupun stop loss nggak bisa di withdraw lagi kan. Oke, kita lihat ya di angka berapa di sini. Nah, ini nih ya. Jadi A, B, C, D. D-nya di sini, teman-teman. Nah, D-nya di sini. Nah, jadi ini kita jadikan sebuah take profit ya, oke? Take profit. Take profit itu ada di harga 1.4 ya, 1.40887
ya, take profit di sini. Oke. Nah, jadi ini ya analisa Andrew untuk GBP minggu pertama di bulan November ya. Sekali lagi buy now di 1.36925, stop loss 1.35709, lalu take profitnya di 1.40887. Kita lanjut ke market selanjutnya yaitu Euro USD ya. Oke, dari sisi fundamental ya, euro ini melonjak hampir 0,7% terhadap US dollar pada hari Kamis ya, dan menuju kenaikan harian terbesar sejak bulan Mei. Dengan euro berakhir di level sekarang sih dia turun lagi ya, 1.15625 ya teman-teman ya. Dan itu merupakan yang kemarin itu merupakan level tertinggi satu bulan terakhir. Jadi European Central Bank membiarkan suku bunga dan pembelian aset tidak berubah seperti yang diharapkan, tetapi Gubernur European Central Bank Christine Lagarde mengisyaratkan bahwa penurunan inflasi akan memakan waktu sedikit lebih lama dari yang diharapkan ya. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri ya, di sini sudah ada pola yang terdeteksi X, A, B, C, D ya. Ini sudah nggak valid, kita tinggal zoom ya, itu namanya bearish shock ya. Nah, kalau pola yang sekarang terjadi adalah X, A, B, C. Nah, sekali lagi ya, X, A, B, C. D-nya di mana nih? Ya, pertanyaannya cuma dua. Apakah C-nya akan berhenti di sini? Satu itu. Setelah kita menemukan C, baru kita bisa menemukan D. D-nya di mana? Ya, oke, itu satu. Lalu dari sisi dia punya bottom wave signal ini, dia juga mediumnya ini untuk trennya ini masih bullish ya, mediumnya ini medium sell ya. Jadi ada kemungkinan dia sekali lagi sama dengan GBP, dia akan coba turun dulu baru naik lagi ya. Pertanyaan tadi itu tuh dia turunnya sampai mana gitu ya, dia turun sampai mana. Oke, coba kita zoom out. Oke, nggak ketemu. Jadi kita coba cek ya, kalau dia turun ya, kita coba cek kalau pakai Fibonacci dari sini ke sini sudah lewat. Kalau kita cek dari sini ke sini ya, nah oke, ke sini. Nah, sebenarnya itu oke, berarti menurut Fibonacci yang ini dia turunnya paling jauh sampai sini aja nih ya, dia turun sampai 0% dan dia sudah mencoba untuk balik lagi. Oke, jadi Andrew bisa kasih saran ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau ambil posisi, menurut Andrew ini nggak bisa instan ya teman-teman ya. Karena di sini kan sudah ada dia sudah turun, dia naik lagi. Jadi Andrew tetap Andrew lihat ini akan naik. Tapi kita nggak bisa instan, jadi kita pasang pending order aja di sini di 23,6% ya. Silakan teman-teman pasang pending order di sini ya. Sekali lagi, kalau dia ternyata turun lebih jauh, ya udah teman-teman out of the market, nggak ambil posisi. Tapi apabila benar dia balik ke atas, ya, berarti apa? Berarti ya kita tinggal ambil posisi buy. Ya, jadi Andrew bisa tulis di sini, ya teman-teman ya. Pasang yang namanya itu adalah buy, ya, buy stop. Harganya di 23,6% yaitu di 1.16134 ya, pasang buy stop di sini. Sekali lagi 1.16134 ya, pasang buy stop di sini teman-teman ya. Buy stopnya di sini. Lalu jangan lupa stop loss. Oke, stop lossnya di sini nih ya, udah tergambar kok ya stop lossnya. Ini kita tinggal tulis sebuah stop loss. Ingat ya, ini pending order ya, bukan seperti GBP yang instan, tapi ini pending order. Yaitu stop lossnya itu di stop loss ya di harga 1.15238 ya, pasang stop loss di sini. Oke, sekali lagi ya, kalau ternyata market nanti dia begitu buka langsung turun, ya udah teman-teman nggak ambil posisi. Tapi kalau dia naik, dia harus break 23,6% dari Fibonacci dulu, baru teman-teman akan mengambil posisi ya. Stop loss di sini. Lalu kita lihat ya di mana kita boleh mengambil sebuah take profit. Ya menurut Andrew di sini take profitnya. Ya, ini sudah ada kok levelnya kok. Ya, udah ada. Jadi kita tinggal tulis saja di sini sebuah take profitnya. Ya, take profit ya, take profit. Yaitu harganya di 1.190 ya, 1.19036 teman-teman ya, take profit ya di sini.
Ya, jadi sekali lagi ya. Jadi untuk Euro USD buy stop di 1.16134, stop loss 1.15238 dan take profitnya di 1.19036. Kita lanjut ke market selanjutnya yaitu Australian Dollar USD ya. Oke ya, ini US dollar nih. Australian Dollar ya. Jadi di sini sudah terbentuk, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini polanya ini adalah bearish ABCD ya. A B C D. Nah, ini yang paling ditunggu-tunggu atau yang paling dicari. Momen seperti ini nih ya, dia muncul kotak nih. Artinya apa? Reversal akan terjadi ya. Apalagi di sini teman-teman bisa lihat trennya bearish dan juga di sini strong sell ya. Ini adalah buat teman-teman yang belum punya posisi, teman-teman cocok sekali buat ambil posisi di sini. Nah, dari sisi fundamental ya, Reserve Bank of Australia juga menolak untuk membeli obligasi pemerintah pada program stimulus dan dolar Aussie terseret melemah dalam menanggapi spekulasi bank sentral yang akan membiarkan suku bunga naik lebih awal dari yang diharapkan, di mana dolar Australia awalnya turun sebesar 0,5% pasca pernyataan ya dari Reserve Bank Australia tersebut, tetapi segera menghapus kerugian dan naik 0,3% terhadap US dollar, yaitu ke level teman-teman bisa lihat sendiri di 0.75215 ya. Oke, tadi Andrew bilang ya, ini pola sempurna nih ya. Jadi pola seperti ini yang kita tunggu-tunggu dalam harmonic pattern. Ini polanya adalah bearish ABCD. Artinya apa? Artinya ini time to sell ya, time to sell. Benar-benar ini momen terbaik untuk sell. Jadi buat teman-teman, Andrew tidak ragu lagi untuk menulis di sini adalah ya, lakukan sell now ya, sell now ya. Ini momen terbaik. Sell now itu harganya di 0.75 ya, 0.75215 ya, sell now di sini. Nah, pertanyaannya kalau kita sell ya, stop loss di berapa? Nah, itulah enaknya kalau kita menggunakan sebuah alat ya. Stop loss sudah ada ditentukan di sini teman-teman. Nah, jadi jangan sampai dia lewat kotak nih ya. Di sini ini ya. Jadi stop loss kita langsung tulis ya. Tetap ya, bagaimana sekali lagi kan ini analisa. Bisa salah bisa benar. Bukan analisa yang pasti benar yang seperti itu, santon-santon itu bukan ya. Jadi kita tulis stop loss di sini ya, stop loss itu di 0.75 ya, 0.75736 ya. Jadi Andrew ingatkan ya, jadi buat teman-teman yang masih trading ya, yang masih nonton video ini, jangan mencari sesuatu yang pasti dalam trading ya. Trading itu sesuatu yang tidak pasti ya. Bisa salah bisa benar. Kalau ada yang pasti, udahlah itu scamming ya. Sampai gimana lagi sih Andrew mau cerita ya kan? Mau butuh berapa korban lagi harus teman-teman percaya gitu loh ya. Kalau Andrew tuh bukan scamming, kita analisa murni ya, bisa salah bisa benar. Mau ikut syukur, nggak mau nggak apa-apa. Yang penting teman-teman dapat edukasinya. Nah, bayangkan tuh, dalam kan tuh ya. Jadi buat teman-teman yang nonton yang mungkin korban, teman-teman akan sadar atau teman-teman akan mungkin menyesal ya, kenapa baru nonton video ini sekarang, kenapa baru kenal profit training ini sekarang teman-teman ya. Aduh, sayang sekali ya. Kalau teman-teman kenal profit training sebelum ya, sebelum teman-teman masuk ke yang scamming itu, Andrew rasa teman-teman nggak akan tertipu kok ya. Andrew rasa teman-teman nggak akan ikutan, karena Andrew selalu mengedepankan itu adalah resiko, disclaimer ya. Tapi kalau masih ada yang ketipu, itu namanya tuh kelewatan ya, itu namanya udah parah lah ya, udah parah ya, udah teriming-imingi yang sangat-sangat ya, mohon maaf ya, bodoh itu loh ya. Oke, kita lihat di sini ya, sekali lagi sell now 0.75215, stop loss di 0.75736. Nah, tinggal kita cari di mana level take profit ya. Take profit sebenarnya ada dua. Ada di sini bisa, di sini bisa. Udahlah, kita nggak usah jauh-jauh, ambil yang di sini aja ya. Supaya apa? Supaya lebih realistis ya. Kita ambil di sini. Ini kita bisa jadikan sebuah take profit ya. Take profitnya yang ditulis ya, take profit. Take profitnya itu ada di harga 0.71 ya, 0.71 ya, 0.71689 ya. Take profit di sini teman-teman ya. Nah, ini sebagai take profit
Oke. Sekali lagi ya ulangin ya. Jadi untuk analisa minggu pertama di bulan November, Australian dollar sell now di 0.75215, stop loss di 0.75736 ya, dan take profitnya di 0.71689. Artinya apa? Kalau teman-teman salah ruginya dikit, tapi kalau bener profitnya banyak gitu loh ya. Tetap bisa salah bisa bener ya, tetap disclaimer on gitu kan. Mau ikut syukur nggak mau nggak apa-apa. Kalau teman-teman ragu, coba aja pasang di demo. Nah itu kan udah paling bener. Coba pasang posisi ini di demo ya, coba buktikan ya. Oke, kita lanjut ya ke market selanjutnya, yaitu USD Swiss franc. Nah jadi USD Swiss franc ini kebalikan dari Australian dollar ya. Jadi ini polanya adalah kalau yang Australian dollar itu adalah bearish ABCD, sementara kalau yang USD Swiss franc ini bullish ABCD. Ini A B C D ya. A B C D. Teman-teman lihat ya. Coba Endo tarik sebuah garis ya di sini ya. Endo tarik di sini ya. Warna merah kan? Coba Endo pindahin garisnya ya. Tuh. Sama nggak? Sama tuh. Nah, ya. Itulah kenapa dinamakan ABCD ya. AB sama dengan CD gitu loh. Aduh. Kadang-kadang ngajar itu gimana ya? Sambil gimana? Sambil gemes. Yang begini-begini gampang aja teman-teman masih nggak paham gitu ya. Ini AB kan? AB sama dengan CD. Pindahin nih AB-nya tuh, sama tuh. Sama dengan AB sama dengan CD. AB CD. Nah, itu polanya. Ya. Tapi kan kalau teman-teman nggak punya alat ya teman-teman mungkin nggak bisa ya. Ini aja Endo pakai alat nih ya. Tapi bukan berarti Endo nggak bisa tanpa alat, bisa. Hanya ini lebih mempermudah gitu loh ya. Oke, jadi kalau sudah pola begini artinya dia reversal. Reversalnya gimana? Coba kita zoom ya. Nah teman-teman bisa lihat di sini muncul kotak ya, dan dia sudah mulai ke atas ya. Jadi tidak ragu, Endo juga sarankan buat teman-teman ya, ambil posisinya itu adalah buy ya, buy. Walaupun di sini trennya adalah bearish, tapi di sini jelas-jelas dia akan naik ya. Jadi Endo lebih yakin dia akan naik. Silakan teman-teman ambil posisi buy ya, buy now ya, buy now. Harganya itu di 0.91 ya, 0.91497 ya, pasang buy now di sini teman-teman. Nah, buy now di sini ya. Jangan lupa stop loss. Stop lossnya di mana ya? Stop lossnya itu ya boleh di sini, boleh di sini, boleh ya. Nah, menurut Endo kalau di sini boleh, tapi kedeketan ya. Endo ambil yang di sini deh ya, ambil di sini. Ini sebagai stop loss. Kenapa? Ini kan kakinya ya. Jadi kita jadikan ini stop loss ya, stop loss. Itu harganya di 0.90173. Stop loss di sini. Oke ya. Pasang stop loss di sini, dan jangan lupa take profit di mana? Take profitnya sudah ada di sini, di resistance sini ya. Kita tinggal tulis sebuah take profit ya, take profit ya, take profit. Take profitnya itu ada di harga 0.93, 0.93668 ya, take profit. Oke, kita take profit di sini. Oke. Jadi jelas ya, sekali lagi buy now di 0.91497. Stop loss di 0.90173 dan take profit 0.93668 ya. Kalau buy now ini artinya begitu market buka udah langsung buy aja deh ya, udah ikutin aja ya, merem aja ya, karena sudah terbukti A B C D ya, udah jelas nih tuh, tarik sama lagi tuh A B C D ya. Ini adalah momen terbaik untuk teman-teman beli ya, karena dia sudah membentuk pola reversal ya. Tetap harus stop loss juga, tetap bisa salah bisa benar ya. Kita bukan signal dari dewa, bukan ya. Kita analisa ilmiah namanya. Oke. Lanjut ke market selanjutnya, yaitu USD Japanese Yen. Oke, ini adalah chart dari USD Japanese Yen ya. Jadi pola terakhir itu adalah bullish white swan ya, XABCD. Sudah lewat teman-teman. Kalau kita zoom ya, nih teman-teman lihat ya, kita zoom ya. Di sini juga sudah ada pola ya. Polanya ini sudah terjadi lah ya. Jadi menurut Andrew kalau di sini dia belum membentuk pola, tetapi di sini dia trennya naik, strongnya buy ya. Nah,
kalau pola seperti ini teman-teman ya, Andrew lihat ada kemungkinan dia juga akan melakukan pola ABCD bullish ya, ABCD bullish ya. Jadi ini A, B, C, D. Nah ya, sekali lagi A, B sama dengan C, D. Paham ya? Oke, kita tinggal cari ya, kita tinggal tarik garis dulu di sini teman-teman. Nah, kita tinggal tarik garis begini ya. A, B, C, D. D-nya belum ada nih. Ya, D-nya belum ada. Di sini kan trennya up, strongnya juga up. Jadi kita tinggal tarik ya, di mana coba kita deketin dulu ya. Nih. Ya. Kita tinggal pasang seperti ini aja ya, karena sudah terbentuk. Nah, kita tinggal pasang begini teman-teman ya. Nah, jadi nanti akan terbentuk A, B, C, D gitu ya. Di sini baru turun. Tapi kan belum. Dia akan membentuk D-nya dulu ya. Nah, jadi buat teman-teman Andrew sarankan ya, silakan ambil posisi ya, Andrew zoom ya, Andrew zoom supaya teman-teman paham ya. Nah, jadi silakan teman-teman ambil posisi, itu adalah posisinya buy ya, buy-nya buy now ya. Ambil posisi buy now ya. Harganya itu di harga 1, di sini berapa nih harganya, adalah 113.984 ya. Tadi Andrew lupa jelasin fundamentalnya. Jadi dari sisi fundamental teman-teman, kalau kita melihat USD Japanese Yen ini, yen ini kembali berhasil menguat ya terhadap US dollar dan mengakhiri sesi perdagangan pada hari Kamis. Ini ya, di sini di area sini ya. Dan seiring Bank of Japan menurunkan keputusan kebijakannya pada hari Kamis, dengan BOJ Bank of Japan ya kemungkinan akan melihat melalui rebound dalam CPI yang disebabkan oleh kenaikan harga komoditas dan yen yang lebih lemah ya. Jadi sekali lagi teman-teman ya, dia sudah membuat satu retracement ya. Jadi sekali lagi kita sudah lihat ini menjadi sebuah titik di mana dia akan melakukan kenaikan ya. Ini ya indikatornya, ini adalah kita punya analisa dari alatnya ya. Trennya up, strong up juga ya. Oke. Kita tinggal cari kalau kita buy di sini ya, buy di 113.984. Kita cari stop lossnya di mana? Nah, stop lossnya kita tinggal tarik garisnya. Nah, tarik garis. Oke. Nah, ini mesti pas nih. Ini kurang tepat, mesti pas. Pokoknya mesti pas teman. Oke, tarik sini. Oke, ya. Nah, bukan sulap, bukan sihir, dia menyentuh yang ada di sini. Dia tidak menyentuh atau dia tidak bisa break yang di 23,6%. Jadi ini kita bisa jadikan ya, ini kita bisa jadikan sebuah stop loss ya. Kalau kita di sini, tapi dia sudah sempat ada false break ya. Jadi menurut Andrew kalau untuk dia punya stop loss ya di sini ya. Ini stop lossnya. Jadi kalau kita tulis stop lossnya itu di sini teman-teman. Silakan teman-teman pasang stop loss ya, stop loss. Harganya itu di 112 ya, 112.560 ya, stop loss di sini. Itu di 38.2 dari Fibonacci. Oke. Nah, tinggal kita lihat ya, kita coba besarkan lagi ya. Kita zoom out lah ya. Kita zoom out tadi ABCD, ini ABCD. Nah, ini ya. Ini adalah titik D-nya ya. Jadi ini kita bisa jadikan sebuah take profit. Nah, jadi sekali lagi ini kita jadikan sebuah take profit. Dia akan menuju ke D ya. Take profitnya itu ada di harga 118.738 ya teman-teman ya. Jadi silakan teman-teman kalau untuk trading di USD Japanese Yen, buy now 113.984 dan stop loss 112.560 dan take profitnya di 118.738 ya. Jadi itu ya, kita lanjut ke market selanjutnya yaitu market emas ya, XAU USD commodity. Nah, kita lihat ya, kita lihat emas ini dia sudah membentuk pola bullish total ya, bullish total ini X, A, B, C, D. Dia sudah reversal. Nah, sekarang polanya gimana? X, A, B, C. Nah, C ini akan kemungkinan dia akan, apalagi dia sudah turun ya. Di sini dia sudah turun, sudah mulai turun, dan di sini trennya sudah turun, strong sell. Artinya apa? Oke, jelas sekali ini adalah polanya adalah huruf M ya. Jadi dia begini ya, X, A, B, C ya. Di sini dia udah turun, dia akan mencari ke bawah. Nah, dia akan turun ke bawah. Oke, dia akan meluncur turun ke bawah ya.
Dari sini nanti D dia baru reversal lagi ke atas ya. Jadi menurut Andrew ya, untuk emas ini dari sisi fundamental Andrew jelasin dulu ya. Harga spot ini emas bertahan baik di level 1782,84 ya pada close market dini hari. Setelah ECB berubah agak lebih hawkish pada inflasi, dengan bursa emas harus didorong bahwa harga berfluktuasi di sekitar level 1800 teman-teman ya. Meskipun ternyata hawkish dari BOC dan ECB dengan ujian besar terakhir dari logam kuning ini adalah pengumuman tapering The Fed minggu depan. Jadi The Fed ini harus melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam mendorong kembali ekspektasi. Market emas membutuhkan pelemahan dolar yang berkelanjutan, dan itu akan membuat diperdagangkan lebih ya. Seperti nilai lindung inflasi emas yang kurang bereaksi terhadap berita utama bank sentral yang menjauh dari stimulus. Kenaikan imbal hasil obligasi global dan siklus kenaikan suku bunga pasar negara juga itu sangat-sangat mempengaruhi. Jadi sekali lagi ya, kita lihat dari sisi teknikal ya. Ini X, A, B, C, D ya. Ini C-nya di sini, D-nya di bawah. Apalagi di sini trennya jelas bearish, strongnya juga ini sell. Artinya apa? Kita boleh langsung ambil posisi ya, Endo zoom dulu ya, Endo zoom ya. Kita boleh langsung ambil posisi adalah ya sell now ya, sell now. Sell now-nya itu di harga 1782 ya, poin 84 ya. Ini sell now di sini. Nah, jangan lupa ya, jangan lupa kita pasang pengaman ya, pasang pengaman kalau di sini kedekatan, Endo lihat di sini ya. Karena ini sebenarnya masih bisa berubah nantinya. Endo lihat di sini yang nggak bisa berubah ya, ini adalah resisten dia. Jadi Andrew akan taruh ya di sini teman-teman ya. Andrew akan taruh stop lossnya di sini, walaupun teman-teman merasa kejauhan tapi nggak apa-apa ya, karena take profitnya juga jauh. Stop loss ya, stop loss itu harganya di 1833,58 ya, kita stop loss di sini ya. Nah, tinggal kita cari di manakah dia punya take profit ya. Take profitnya ada dua sebenarnya. Teman-teman boleh pasang di sini ya, boleh juga ya pasang yang ada di sini ya. Nah ini silakan teman-teman boleh pasang dua ya. Jadi Andrew buat TP-nya itu ada dua ya. Take profit pertama itu ada di sini, take profit pertama. Take profit pertama itu di sini ya. Take profit pertama itu ada di 1721,67 ya. Menurut Andrew take profit pertama di sini. Tapi kalau teman-teman mau lihat yang lebih panjang, mau ambil profit yang lebih jauh lagi, take profitnya di kaki yang ini ya. Jadi take profit kedua ini ada di sini. Dia bisa turun sampai 1652,51. Wow, emas bisa jatuh sejauh ini ya. Tapi sudah pernah kejadian. Ini teman-teman sudah pernah kejadian ya. Bukannya ini angka yang belum pernah. Ini sudah pernah kejadian. Ini tanggal berapa nih? Coba Endo cek ya. Coba ini Endo cek dulu ini tanggal berapa nih ya. Ini kejadiannya itu tanggal 9 Agustus 2021 sudah pernah kejadian harga ini ya. Apakah dia akan mengulangi ya crash di bulan Agustus? Minggu ini jawabannya ya. Tapi teman-teman Endo bisa kasih suggestion, lakukan sell now di 1782,84. Kalau yang pasti itu di take profitnya di 1721,67. Tetapi tidak menutup kemungkinan akan menyebabkan atau mengulangi kejadian crash yang di bulan Agustus di take profit di 1652,51. Tapi ingat ya, analisa ini bisa salah, makanya pakai stop loss di 1833,58. Jadi itu ya analisa Andrew untuk 1 minggu ke depan, 5 major pair dan 1 komoditi ya. Masih banyak teman-teman yang nanya nih ya, mungkin teman-teman baru atau teman-teman yang nonton ini baru nonton ya. Pak, ini kan analisanya untuk 1 minggu ya, apalagi time frame-nya H4 ya. Ada nggak Bapak bikin analisa yang harian ya dengan time frame yang lebih kecil ya? Dan juga teman-teman masih banyak yang nanya, Pak ini kan analisanya major pair, ada nggak yang cross pair ya? Oke, jadi Andrew juga buat ya analisa harian-harian ya dengan menggunakan time frame 30 menit dan 1 jam ya. Andrew juga buat. Dan Andrew membuat juga itu bukan hanya major pair tapi juga cross pair ya, seperti GBP AUD, Euro AUD, USD CAD. Andrew buat semua.
Itu khusus member. Jadi buat teman-teman yang mau mendapatkan analisa harian dengan time frame lebih kecil, 30 menit dan 1 jam ya, silakan bergabung menjadi member Profit Training ya. Analisanya canggih-canggih, akurasi juga dijamin ya, dijamin akurat ya, walaupun bukan akurat 100% ya, karena Andrew menggunakan analisa ilmiah ya. Silakan teman-teman hubungi Telegram atau WhatsApp ya dengan admin ya. 081599108880. Nah, buat teman-teman yang mungkin mau analisa sendiri ya dengan kedua alat ini, head and screener dan juga bottom wave signal, bisa. Asal teman-teman pakai MetaTrader 4 ya, silakan hubungin ya Andrew dan tim di Telegram atau WhatsApp 081599108880 supaya kita bisa menginstalkan kedua alat ini ke dalam MetaTrader 4 teman-teman ya. Pertanyaan untuk hari ini adalah, menurut teman-teman pair mana saja yang akan menyentuh take profit, dan yang kedua ya, kondisi market seperti apa yang cocok ketika kita menggunakan head and screener dan juga bottom wave signal. Silakan sampaikan pendapat teman-teman di kolom komentar di bawah ini supaya kita bisa saling berdiskusi. Buat teman-teman yang mau mendapatkan ebook ya, silakan donasi $10 saja, tetapi buat yang mau gratis silakan like, comment, subscribe, dan share, lalu di capture dan dikirim ke email profittraining@gmail.com ya. Buat teman-teman yang mau mendapatkan t-shirt secara gratis, silakan komen tercepat di salah satu video Profit Training, maka Profit Training akan memberikan t-shirt secara gratis, ongkos kirim juga Profit Training yang tanggung. Akhir kata, sampai jumpa di video-video analisa Profit Training selanjutnya. Salam profit.